Oke. Yang ketiga ini poin yang penting, Ibu ame tenang hatenya, Masya Allah. Ibu, cik atuh Bu, tong panas baranan. Ningali di luar aya batur anu meuli kulkas. Meuli kulkas nate diteuneun di luar. Blender nate diteuneun di luar. TV nate diteuneun di luar ame ditingali ku batur. Sing horeng ek dagang pop es. Panas urang teh geus panas tuh si ibu eta mah cenanya meuli sombong. Blender ge diteuneun di luar. Ina ge teuneun di luar pak teh make spanduk jualan pop es. Eta teh panas barahanan. Teu kaok batur anu meuli motor anyarna urang anu liurna. Suami anu liurna, suami anu sahengna. Tah jangan sampai terjadi seperti itu. Tetong panas baranan Bu biar hidup kita tenang. Kita tidak pernah tahu bagaimana perjuangan orang lain, bagaimana proses hidup orang lain bisa mencapai itu. Ya mungkin yang diperlihatkan ketika sudah suksesnya, hasilnya kita tidak mengetahui proses orang lain. Bu lamun panas baranan sok pusing saha Bu? Suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang tak terhingga berupa nikmat iman dan Islam. Dan atas izin Allah taala kita dapat berkumpul kembali pada hari ini ya, tanpa ada halangan walaupun berisik-berisik sedikit ya. Masya Allah, semangat ya. Jangan lupa sholawat serta salam selalu kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, karena perjuangan beliau dan para sahabatnya, umat manusia pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara pengajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai materinya, kita coba dulu tes semangatnya ya. Ibu-ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangatnya tinggi-tinggi. Oke, alhamdulillah semangatnya. Pun dirahmatkan ya halanut. Acara selanjutnya yaitu materi naon Ibu? Rahasia manajemen keuangan kita berwujudnya tema yang menggiurkan ya. Soalnya sokawaliut pamit akhir bulan udah di manage. Alhamdulillah terus saya materina amu Ibu. Meskipun kebanjirannya amu semangat. Alhamdulillah semangat. Maka waktu kesempatan dipersilakan. Iya we aya sana ke kakek audien. Sana ke oh di dinya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bu, araya Bu. Tiris atau tiris? Hanutan nyebutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala Allah Ta'ala ayatan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah di sore yang hujan ngarincik kita semua dapat bersilaturahim, dapat menimba ilmu di sini dengan tema yang sebetulnya tidak pernah saya sampaikan di manapun. Jadi di sini Al-Muhajirin ini spesial ya Bu ya. Tema pertama tentang manajemen keluarga. Mengapa tema ini diangkat? Karena akhir-akhir ini, jangankan sekarang, zaman dahulu pun ini seringkali menjadi permasalahan. Nomor sabaraha hiji Bu? Nomor sabaraha hiji Bu? Nomor hiji alias nomor wahidnya itu masalah duit. Nah, jadi harapan kita semua dengan adanya materi manajemen keuangan keluarga ini, Ibu ini suara saya jelas tuh? Saya jelasan tadi makianya. Coba. Emang kalau yang jelas rada ngiang yang baik. Jadi harapannya Bu, keuangan kita itu ketika di manage itu timbul ketenangan. Ketenangannya itu tekenging tenangan lahir umponya punya tekenging semakin kapinggir. Tapi harus ada ketenangan batin, ya itu adalah goals atau tujuan dari tema kali ini. Apa saja sih yang akan kita bahas? Pertama, bagaimana manajemen keuangan keluarga. Sebentar. Bagaimana manajemen keuangan keluarga kita sejauh ini? Kemudian mengapa harus di-manage? Kemudian bagaimana kehidupan Rasulullah dilihat dari segi keuangan. Kemudian ini adalah yang utama, rahasia. Rahasia ini sebetulnya tidak boleh diumbar ya Bu ya. Nah, tapi khusus untuk Al-Muhajirin pun saya akan umbar, saya akan bongkar rahasia ini. Mudah-mudahan tidak ada yang nuntut ya Bu ya. Rahasia manajemen keuangan keluarga demi terwujudnya ketenangan lahir dan batin. Nah, bagaimana manajemen keuanganmu saat ini? Saya tanya sama ibu-ibu, sejauh ini rumah tangga 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bagaimana manajemen keuangannya? Gimana Bu? Jangar. Di awal happy, cenati akhir liar ya mulai. Terus kumaha Bu? Selama ini, selama menikah mengalir. Terus gimana lagi Bu? Asal hidup. Kurang lebih ada 3 kebiasaan manajemen keuangan keluarga di kita. Yang pertama ada yang apik. Apik, hemat, pokoknya menyebutnya aya nu kitu. Kemudian yang asal jalan terserahlah, edek stres, edek kumaha, edek engke ngahutang, edek kumaha asal hirup, asal makan gitu ya, asal ieu aya nu kitu. Ada yang biasa-biasa saja. Ada yang begitu ya. Nah, tinggal emutannya dalam hati kita termasuk manajemen keuangan yang seperti apa, atau memang tidak pernah di manage sama sekali. Nah, sebelum mengawali ini ada sebuah quotes. Nah, hasil nukia meni dibahas gitunya. Dari kita masuk munafiknya punya uang memang bukan segalanya. Kan sok gitunya punya uang memang bukan segalanya, materi bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Eta masalahnya mah uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Dan memang faktor perceraian nomor hiji karena ekonomi. Karena ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa kefakiran mendekati kekufuran. Ketika kita fakir biasanya jadi apa? Tidak percaya pada Allah,
marah pada Allah, marah pada Tuhan dan lain sebagainya, itu sebetulnya mendekati kekufuran. Bahkan untuk khusyuk beribadah pun kita membutuhkan uang. Nah cik bu, nah ame khusyuk membutuhkan uang. Apa korelasinya? Pan keur salat mah karek Allahu Akbar langsung emut sadayana nya. Maksudnya gimana bu? Ibu ari pakaian di peserna ngangge naon? Wah. Lamun urang salat ngangge mukena anu bau, kucel, can koneng mah teu diseuseuh teu diganti, aya nu sok kitu bu? Teu. Kira-kira khusyuk moal salatna bu? Moal, baunya bunya teu enakeun. Terus lamun perut keroncongan, lapar, khusyuk moal bu? Tah itulah makanya ada dalam hadis ieu mah sanes saur abi nya bunya. Saur hadis ieu mah hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Apabila makan malam sudah tersaji, maka dahulukanlah makan malam tersebut dari sholat maghrib, dan janganlah kalian tergesa-gesa dari makan kalian. Kira-kira dalam tafsirnya ini maksudnya apa bu? Karena lamun perut wareg mah maka khusyuk. Benten sareng perut keroncongan, laparnya punya keroncongan janten emut wae kanu makan, apalagi jika makanan sudah tersaji. Artinya priyogi teu artos bu, priyogi ya. Jadi sekarang kita mulai membuka pikiran kita. Memang uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Tapi seperti apa manajemennya yang akan kita bahas ke depan. Jadi fixnya punya untuk kita ingin beribadah haji, untuk umroh eta ngangge naon bu? Ngangge daun bu? Ngangge uangnya. Untuk sedekah ngangge naon bu? Nah gitunya. Henteu bu senyum ge tiasa. Mengapa sih harus di-manage? Mengapa sih harus di-manage? Ada yang punya jawaban selain dari ini? Nah sih kedah di-manage, diatur sedemikian rupa. Kenapa bu? Biar cukup. Biar apa lagi? Terposkan. Terus apa lagi? Biar apa? Biar bersyukur. Terus apa lagi? Biar bisa diempet-empet. Biar apa lagi? Biar tidak terlalu banyak pengeluaran. Terus apa lagi bu? Di akhir bulan keliurnya, di awal bulan happy-happy, di akhir bulan liurnya. Pertama, sesuatu hal yang tidak di-manage, sesuatu hal yang tidak diatur akan berantakan, tak beraturan. Jadi sajalana. Edek stres keun bae, edek bahagia keun bae, pokoknya mah sajalana we nya punya. Tah, itulah mengapa harus di-manage. Kemudian agar pemasukan dan pengeluaran seimbang. Jika tidak di-manage, banyak yang besar pasak daripada tiang. Pemasukan 3 juta, pengeluaran 5 juta. Meskipun berbeda ya bu ya. Meskipun berbeda matematika manusia dengan matematika Allah, tapi tetap segala sesuatu pun ada ukurannya. Gitunya moal aya uang tiba-tiba turun di langit. Alokasi yang keluar itu saja. Bu pamit di manajemen uang teh keluar teh kadinya dinya eta kanu naon bu? Kadieu tah. Kalau tidak di manajemen uang teh kadieu wungkul kanu patuangan wungkulnya. Dan itu biasanya kemudian untuk gaya hidup, tidak ada sedekah, tidak ada investasi, entah itu untuk pendidikan atau untuk apapun tidak ada. Kalau tidak di manage sajalana teh kumaha engke nu penting perut kenyang. Kira-kira lamun aya keluarga anu kitu, apa bedanya dengan hewan? Hewan kebutuhan naon bu? Makan dan minum mungkulnya punya. Padahal manusia ini kebutuhannya bukan hanya dari leher ke bawah saja,
tapi harus ada dari leher ke atas, yaitu pendidikan dan lain sebagainya. Oke deal Bu, jantan perlu tuh Bu di manage Bu? Perlu. Ya, mudah-mudahan nanti akan dijelaskan tips dan triknya biar ente stres, biar ente liur teuing gitunya, biar tenang lahir dan batin. Nah, banyak yang penasaran. Sebetulnya Rasulullah bagaimana sih gaya hidupnya? Rasulullah itu kaya, cukup, atau miskin Bu? Kaya. Terus apa lagi? Kenapa kaya? Pas peminang Khadijah berapa maharnya? Kalau dirupiahkan 1 miliar. Hoyong Bu, aduh mahar 1 miliar Bu. 1 miliar. Urang mah teh 1 miliar, jaba peutingna dipenta deui dijual. Gitu ya. Aduh curhat soalnya punya. Nah Rasulullah itu ini menurut Ustaz Adi Hidayat, jadi Rasulullah itu kaya urusan akhirat dan sederhana urusan dunia. Kalau urusan akhirat sedekahnya, kalau ada tamu teh wah akrim doefak ya gitu ya, memuliakan tamu teh wah bener-bener disajikan dengan yang terbaik. Tapi beliau pun ya rumahnya sangat sederhana. Bahkan ada riwayat dalam hadis yang menyatakan bahwa ketika Siti Aisyah sedang tertidur, tiba-tiba tangannya mengenai Rasulullah sedang sholat. Artinya kayak gimana Bu, rumah yang seperti apa yang sholat dan tidur itu menyatu? Sempit atau lega? Nah gitu ya. Jadi Rasulullah itu kaya urusan akhirat dan sederhana urusan dunia. Memang ada yang mengatakan kaya itu lawannya bukan miskin tapi cukup. Memang ada di dalam Al-Quran yang demikian. Tapi kata miskin pun ada di dalam Al-Quran. Jadi memang ada kaya, ada cukup dan ada miskin. Dan Rasulullah itu kaya urusan akhirat dan sederhana, bukan miskin, sederhana urusan dunia. Tapi pas awal-awal masa dakwah, Rasulullah itu pernah sampai mengikatkan perutnya dengan batu di talian. Ameh nahan lapar. Jadi ada masa-masanya ya, tapi itu jadi Rasulullah naik turun, tidak selalu demikian. Tapi intinya gaya hidup Rasulullah itu sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti. Aduh Ibu hapunten ieu teh nya. PowerPoint-nya karena memang materi pertama jadi mendadak. Jadi ini gambarnya ini patung Liberty. Oke, rahasia manajemen keuangan keluarga. Rahasia kok diumbar, jadi aha sendiri ya saya. Khusus untuk sahabat Al-Muhajirin saya umbar ini pertama kalinya karena saya memang tidak pernah menyampaikan secara langsung. Tapi kalau misalnya ketika kajian atau apapun saya sering menyelipkan. Atau di naskah buku pun saya sering kali menyelipkan. Tapi untuk materi yang gamblang ini saya pertama kali di sini. Nah, mengapa manajemen keuangan itu harus di manage? Biar untuk apa Bu? Tadi menenangkan lahir dan batin. Jangan lahir saja yang tenang, tapi batin pun harus tenang. Ibu tahu, Ibu punya kenalan gak yang per bulannya itu pemasukannya tuh ratusan juta hingga miliaran? Kenalan punya gak? Kenalan saudara, tetangga atau siapapun itu? Punya? Yang penghasilannya itu ratusan hingga miliaran. Tidurna kumaha? Tidurna pun. Nah itu Bu, orang yang penghasilannya ratusan juta hingga miliaran yang kita sangat mengidam-idamkannya, ternyata banyak yang tidurnya pun tidak bisa nyenyak. Makanya ketika Ibu bisa tidur nyenyak, bisa tidur lelap, itu adalah sebuah rezeki Bu. Yang kayak gitu mah tidurnya teh pasti harus pakai apa Bu? Pakai obat, pakai pel baru bisa tidur. Ibu mah teh kudu kitu, aya bantal langsung ngelapnya, langsung gitunya. Itu teh rezeki. Ibu akan merasakan bahwa itu rezeki besar jika Ibu mengalami kegelisahan, susah tidur, baru bisa merasakan bahwa rezeki tidur itu sangat luar biasa. Dan banyak kejadian-kejadian yang memang saya melihat secara langsung, mengobservasi secara langsung, mewawancari secara langsung. Orang-orang yang penghasilannya yang kita idam-idamkan itu gak bisa
tidur dan hidupnya tidak berkualitas. Karena ya itu nanti kita akan jelaskan ya, nanti kan itu akan dijelaskan. Oke. Rahasia yang pertama. Tak apa berawal dari nol, bahkan minus. Ada yang ketika awal menikah berawal dari nol, Bu? Banyak. Ada yang dari minus? Banyak. Ya. Tidak mengapa. Tidak mengapa, di sini saya akan cerita bahwa saya itu menikah itu tahun 2011, berarti sekarang hampir 11 tahun. Saya pun sama, Bu. Saya bukan memulai dari nol lagi, Bu. Memulai dari minus. Nah, ketika ijab kabul, ketika suami saya misalnya menyebutkan ijab, dia sudah ingin bertanggung jawab gitu. Meskipun orang tua berada dalam artian sanggup gitu membiayai saya, kan saya waktu itu kuliah. Tapi dia meskipun dalam keadaan sulit tetap ingin berusaha membiayai, bertanggung jawab karena dia sudah kabul gitu ya. Udah, berarti kamu tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab orang tuamu. Padahal sedang sulit. Bukan dari nol. Awal menikah itu dari minus. Mengapa dari minus? Bangkrut. Jadi pas awal menikah dengan saya itu suami saja baru bangkrut, Bu. Tidak memiliki apa-apa, bahkan meninggalkan hutang. Meninggalkan hutang berarti kan berawal dari minus. Awal-awal kuliah dibiayai dulu oleh orang tua, tapi suami saya berazam bahwa ini bukan pemberian, tapi ini adalah hutang. Ya, jadi suami saya berhutang. Nah, berarti saya pun berawal dari minus. Nah, jadi tidak mengapa berawal dari minus, nanti akan ada sisi-sisi yang tidak pernah kita duga. Ibu pernah menduga ke kehidupan ini, Bu? Nah, tidak ya. Banyak kejutan-kejutan min haitsu la yahtasib gitu ya. Rezeki yang tidak disangka-sangka yang Allah berikan kepada kita. Dan ini berawal dari apa, Bu? Keyakinan. Dan doa istri ini sangat mustajab. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu pun sekarang ada yang berada dalam keadaan sulit, entah itu berada di titik nol, entah itu apalagi kemarin ya terdampak corona dan lain sebagainya, ini mas segalanya, aya omikron, aya politron, aya detatron, aya segala we nya. Mudah-mudahan sarehat sareana nyebutnya tidak mengapa. Tidak mengapa berawal dari nol, dari minus, berawal dari keyakinan, insya Allah akan berangsur membaik. Ini awal ya, jadi kalau ada dalam keadaan ini tidak mengapa. Kemudian syarat yang kedua, rahasia yang kedua, ibu harus tahu prioritas. Ibu pernah bahasa sakola teh diajari ya tebu dina pelajaran ekonomi. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan apa, Bu? Pangan, papan, sandang. Nah, kemudian sekunder apa, Bu? Rumah mah sebetulnya pokok, primer. Lamun ibu misalnya tos gaduh sofa, hayang sofa nu anyar. Nu kararitu eta teh sekunder yang tidak ada pun meskipun kita pakai karpet pun bisa. Ibu aya TV nu alit hayang nu gede eta teh kebutuhan sekunder. Tak ibu jadi kudu apalah prioritas, Bu, entong dugikeun ka perut kalaparan, ari nu sekunder dipenuhi, apalagi yang tersier. Contohnya apa, Bu, tersier, Bu? Mobil, motor, shopping, jalan-jalan dan lain sebagainya, itu kebutuhan tersier. Lamun teu eta ge angger urang bakal hirup. Gitunya, apalagi kebutuhan itu harus benar-benar disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, kebanyakan dari kita tidak tahu prioritas. Ibu tahu siapa sih? Bapak Renal Kasali. Beliau adalah profesor dari UI di bidang ekonomi, menulisnya juga banyak tentang ekonomi, mengatakan bahwa apa? Di Indonesia ini banyak orang kaya palsu. Nah, Bu, orang kaya ngaku-ngaku kaya tapi kartu kreditnya banyak. Kartu kredit berarti kumaha, Bu?
kredit yang nama lagi nya ngan pedah bahasa yeuna atau bahasa gayana kartu kreditnya sama kredit tentunya itu teh kartu kredit yang memang ada limitnya. Nah itu teh berarti ngutang. Jadi bayangkan ibu seumur hidupnya hanya habis untuk membayar hutang terus jika kita capek tuh Bu. Ini karena tidak tahu prioritas. Sebetulnya kita itu disibukkan, stres, capek ini karena tidak tahu prioritas. Pokoknya ibu yang utamakan adalah kebutuhan primer terlebih dahulu, baru kebutuhan yang lainnya. Lamun ibu mau memenuhi kebutuhan sekunder teu naon, memenuhi kebutuhan tersier teu naon, asal aya artosna. Ya, jangan sampai mendahulukan yang sekunder, mendahulukan yang tersier, sedangkan yang primer. Dan pendidikan ini masuk mana Bu? Primer. Mohon maaf, masih banyak di kampung terutama ya, yang sawahna lega, imahna lega, mobilna sabaraha hiji, budakna nepi ka SD. Banyak karena tidak mementingkan pendidikan. Ya meskipun kalau warisan cenah kege menang warisan dan lain sebagainya, tapi intinya pendidikan itu nomor pertama. Karena pendidikan itu bukan hanya tentang uang. Mendingan nyuk ngahutang demi apa Bu? Pendidikan ya, daripada orang beunghar tapi pendidikan nomor terakhir. Oke, yang ketiga ini poin yang penting ibu ame tenang hatenya, masya Allah. Ibu cik atuh Bu, tong panas baranan ningali di luar aya batur anu meuli kulkas nate diteuneun di luar, blender nate diteuneun di luar, TV nate diteuneun di luar, ame ditingali ku batur sing horeng ek dagang pop es. Panas urang teh geus panas tuh si ibu eta mah cenanya meuni sombong. Blenderna ge diteuneun di luar. Ina ge teuneun di luar pek teh make spanduk jualan pop es. Eta teh panas barahanan. Teu kaok batur anu meuli motor anyarna urang anu liurna. Suami anu liurna, suami anu sahengna. Tah jangan sampai terjadi seperti itu. Tetong panas baranan Bu biar hidup kita tenang. Kita tidak pernah tahu bagaimana perjuangan orang lain, bagaimana proses hidup orang lain bisa mencapai itu. Ya mungkin yang diperlihatkan ketika sudah suksesnya, hasilnya, kita tidak mengetahui proses orang lain. Bu lamun panas baranana sok pusing saha Bu? Suami teh ngeluhkeun, di dieu ngiluan arisan. Di dieu ngiridit, di ditu ngiridit cenah dan lain sebagainya. Suaminya punya istri anu glowing, suami anu darting. Istri glowing, suamina darting, nya suamina nu nguluwutnya. Karena istri yang panas baranan menilieur kitunya. Jangan terlalu sibuk dengan apa yang orang lain punya. Ya khawatir orang lain teh ngaliwat atau naon atau posting naon teh bukan niat sombong, tapi karena kita memiliki sifat hasud, jadi kita iri, tidak senang melihat orang senang gitu ya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. SMS nu kitu teh punya. Tekengnya punya hiduplah sesuai kebutuhan diri, bukan kebutuhan orang lain. Capek guys kalau ngikutin kebutuhan orang lain, karena kebutuhan setiap keluarga itu berbeda-beda. Nah, iya masalah hutang ya. Masalah hutang. Saya akan bongkar rahasianya. Hindari berhutang yang tidak produktif. Ibu tos seueur piring di bumi, seueur acuk di bumi. Nah hasok ngiridit keneh. Lieur ka Bandungan lagi. Bu, hal-hal yang demikian, hal-hal yang sifatnya konsumtif, kalau punya uang beli lamun teu boga uang, cicing. Gitu nya punya.
gaduh artos we peser teu gaduh artos calik gitu nya Bu nya. Kalaupun mau berhutang itu pun yang produktif. Tapi Ibu saya kasih rahasianya ya Bu ya. Diakui atau tidak yang ada di sini semuanya gaduh sametan. Rumah, minimal rumahnya Bu nya. Tapi saya kasih rahasianya, saya dulu pas awal-awal menikah kan bertahap manusia teh ya Bu ya, tidak langsung ujug-ujug berpikiran saya no hutang. Pas awal-awal menikah mah yang penting punya rumah pun udah alhamdulillah teu naon kitunya nyicilan oge teu acan aya cash reres Bu. Tapi seiring berjalannya waktu penghasilan suami saya ya tetap saja segitu ya Bu ya. Tapi saya berazam dalam diri pokoknya tempat yang saya duduki itu harus lunas. Biar hidup saya tenang. Saya debat dulu sama suami, ngapain dilunasin? Ngapain dilunasin, rugi. Katanya kan suami dari ekonominya mikir inflasi gitu ya, inflasi. Engke teh cenah 800.000 ayeuna teh gede, engke mah sakitu teh saruajeng 500 saruajeng 50.000. Nanti mah 15 tahun bakal nyampe mual hidup kita sampai ke sana. Nah, langsung repeh. Bakal nyampe mual hidup kita ke sana maknya erek mere warisan hutang ke anak teh. Nah, digitukeun ya. Ini istri ya, saya dari sudut pandang istri, rahasia istri. Nah, gitu ya. Akhirnya terserah Abah, panggilannya Abah terserah mau berdoa seperti apa saya, tapi mulai detik ini pas baru awal-awal pindah ke sini memang masih ngiriditnya sama masih ini. Saya berazam apa yang saya pakai, apa yang ini saya tidak akan berhutang. Alhamdulillah gara-gara keyakinan eta kita jual ti mana we Bu. Pokoknya aya we keur ngalunasan suami ngahulang. Ieu duit di mana ujug-ujug aya dari sanalah percaya ke saya. Percaya setiap bisnis atau apapun kalau ambu ragu katanya ini tidak akan benar. Soalnya kan saya sudah menikah 11 tahun. Jadi pengalaman bisnis itu beberapa kali gitu ya Bu ya. Nah, ketika proses saya ragu maka ada saja Bu masalahnya. Ibu pun sebetulnya sama Bu. Semua istri pun gitu. Kalau istrinya ragu, saya mah gak mau bisnis yang ini mah bakal banyak resikonya gini. Pokoknya ragu. Bener Bu. Terus suami teh maksa. Cobaan heula sajalanan dan sebagainya. Masalah bertubi-tubi. Ketika saya yakin, tiba-tiba karena udah percaya mungkinnya suami saya sudah percaya. Ambu yakin teh? Yakin. Langsung jadi. Besoknya langsung jadi. Itu teh bisnis. Deal atau nanaon teh. Nah ini Bu, apa kuncinya Bu? Keyakinan. Jadi kalau berdoa ke Allah teh jangan yang ecek-ecek Bu. Allah mah maha kaya, maha luas. Kalau misalnya kita berdoa yang penting asal boga ieu gitu-gitu, apalagi masih dalam pikiran nyicil berhutang untuk apa? Untuk hal-hal yang misalnya sebetulnya kita bisa lunas. Berarti kita tidak percaya kekuasaan Allah. Meskipun gini Bu, ari kenyataan nama ada yang Allah teh mengkabulkan langsung, ada yang lewat berusaha keras terlebih dahulu, tapi setidaknya kita tidak mengecilkan Tuhan. Nah, doa ke Tuhan mah sing badak da gratis. Meskipun kita tidak tahu ini teh terkabul nanti karena doa orang, karena usaha orang, atau karena ada memang min haitsu la yahtasib yang tidak disangka-sangka atau seperti apa, tidak tahu. Saya pun tidak menyangka gara-gara pemikiran seperti itu, akhirnya selama hidup itu teh pas awal-awal menikah ya Bu ya. Pemikiran dengan suami sangat berbeda. Suami mah ngutang. Karena dari ekonomi jadi lebar katanya. Lebar Bu, lebar. Engke mah bakal saeutik emang hirup teh salilana. Saya mah terserah mau debat. Oke kan teu naonnya Bu nya kita tidak taat pada suami jika suami tidak berada dalam kebaikan. Tapi kalau suami dalam kebaikan ya saya pun manut saja harus taat pada suami. Tapi kalau suami kayaknya ini ada deh hal yang bisa kita usahakan lebih, kita doakan lebih, jangan berkecil hati. Kita debat oke tenanau. Debat gitu ya, saya pas awal-awal menikah segitu. Akhirnya Bu, sampai sekarang ini
Sampai sekarang ketika mau membeli rumah, membeli kendaraan, membeli apapun, saya dibiasakan cash. Lamun can boga cash cicing. Ini di awal menikah, saya pas awal menikah tinggal di rumah kosong punya bibi. Lamun saya panas baranan diomong ku batur teh. Cek urang mah baturnya. Nanaonan eta cenah cicing di imah batur di rumah bibi, rumah kosong padahal cek bibi gitu nanaon nya. Batur mau mainan teh nya. Nanaonan cenah cicing di dinya heug meuli imah cenah. Cik atuh keur mah karek bangkrut. Karek bangkrut, kemudian saya kuliah gitu, awal kuliah terus kudu meuli imah. Duit di mana keur kuliah oge ti orang tua keneh gitu ya saat itu teh. Kalau saya mengikuti omongan orang lain kayaknya saya bakal keluar dari rumah itu, tapi karena saya terbiasa tidak terlalu mendengarkan omongan orang lain yang menurut saya tidak penting, akhirnya saya bertahan di sana sampai saya keluar. Kemudian ini contoh ya, pakai motor Vega R. Kan gara-gara pernah suami saya sebelum menikah pas pemuda teh punya kendaraan mobil dan lain sebagainya jadi ledek. Naon maneh cenah motor teh motor kieu. Tah cek babaturananya cek tetangga cek dulu teh motor kieu cenah ge. Jaba mogok wae karunya pamajikan cenanya. Tapi karena kami terserah kumaha kita we nya tidak didengarkan. Coba Bu nu panas baranan Bu. Coba nu biasa ngahutang ngade mendengar kata-kata itu bakal kumaha Bu? Panas. Untung saya teh kebetulan dalam hal ini masa tipe dengan suami cuek. Dalam hal pakaian cuek, dalam hal mendengarkan orang lain cuek. Alhamdulillah dalam hal itu banyak. Jadi ketika ada yang ngahina gitu teh, hirup-hirup saya terserah we bogana sakieu kitunya dulu teh. Kemudian banyak hal lain, rumah dan lain sebagainya, pokoknya mah aya we selentingan entah itu keluarga, naon sih dan naon sih. Bahkan ketika mobil kan pakai mobil apa? Kolbak gini ya. Pakai mobil kolbak. Ya harina Bu pakai mobil kolbak ya naon cik Bu? Ihinana. Iisan mah cenah make mobil Pajero. Naon Pajero teh cik Bu? Panas di jero. Eta teh pedah ka undangan pakai mobil Pajero etanya terus ngesang pas keluar teh ngesang sadananya pokoknya mah. Tapi kami bertahan beberapa tahun pakai mobil kolbak, Dacan punya eger mobil yang lain pribadi. Nah, kalau saya panas baranan, kalau saya tidak berpegang teguh, nah ini kan rahasia ya Bu ya, berpegang teguh pada prinsip saya tong meulina naon lamun teu boga artosna kayaknya udah hutang saya udah segimana Bu untuk menghidupi gaya hidup saya. Itu teh cuma beberapa contoh saja ya Bu ya. Saya 11 tahun rumah tangga, banyak sekali pengalaman-pengalaman teu aneh ngupingkeun nu kitu, entah itu dalam dunia bisnis atau dalam hal apapun. Tapi yang saya ingin share pada ibu-ibu ini Bu, hindari berhutang yang tidak produktif, kecuali yang produktif. Misal untuk usaha, untuk apapun yang kalau misalnya bangkrut ge tinggal jual we eta. Jual we aset eta. Jadi tidak akan kita sampai tidak, misalnya rumah digadekeun, motor digadekeun, akhirnya lamun eta nu digadekeun ketika ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka kita tidak akan bisa hidup. Ya, meskipun hidup maksudnya hidup dalam arti hiperbola nyebutnya, kita tidak akan bisa hidup demikian. Jadi hindarilah untuk hal yang konsumtif, untuk makanan, untuk pakaian. Nah ibu-ibu mah sok kayang seuri. Acuk teh Bu tina salomari teh nyabunya, salomari teh nya nu kahiji nu ibu-ibu, nu mana, nu kadua, nu mana, nu katiuna, nu mana, nu bapana mah nyempil panghanapna, pangjuruna. Geus kitu teh mun ka undangan teh, bapak teu aya acuk. Ari si emah. Gak ngerti gitu ya, padahal baju teh banyak tapi selalu merasa gak punya baju, asa kurang. Soalna kieu Bu, diposting baju teh eta deui, da ayeuna bukan diposting. Baheula mah henteu nya. Diposting ieu bajuna eta. Isukna eta ditah mungkin karena seperti itu ya Bu ya. Jadi ingin terus ganti. Aduh. Haram hukumnya berhutang hanya untuk memenuhi gaya hidup. Ini biar hidup ibu tenang ibu. Ajamkeun ti ayeuna ya Allah. Dalam diam ibu ketika duduknya ngalamun tong mikiran nu aneh-aneh, ya Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma yassir wa la tu'asir. Ya Allah, izinkan saya untuk tidak memiliki hutang sepeser pun biar hidup saya
tenang. Aminkeun atuh Bu. Amin. Biar hidup saya tenang, bobo tenang, sagala oge tenang. Lamun aya nanaon ge ari teu gaduh sametanna teh tenang insyaallah. Hanya kita yang tahu kebutuhan kita, jangan membeli barang yang tidak diperlukan hanya karena diskon. Tasok ya diskon 80%, tapi teu perlunya si barang itu teu perlu dipeser. Padahal Bu, saya tipe yang meskipun diskon besar, kalau saya tidak perlu saya tidak beli. Tapi kalau saya perlu meskipun tidak ada diskon kita beli. Jadi banyak ya Bu ya, ada gening tutorial, ada sih video ketika disortir rumah nate banyak pisan barang nate. Eta teh ngahisab Bu, komo teu diangge anu diskon teu perlu teh jadi numpuk. Nah hindari ini teh Bu, hindari membeli sesuatu hal meskipun diskon besar itu jangan dibeli. Kemudian kalau dalam Islam Rasulullah mengatakan apa Bu tentang hutang? Rasulullah mengatakan apa tentang hutang? Ada yang tahu? Ada yang tahu Bu? Apa? Rasul mengatakan boleh kita berhutang kecuali sangat darurat. Berarti itu artinya tidak apa, asal darurat. Kemudian kita harus tepat janji saat membayar. Ayeuna mah dak kieu. Anu ngahutang jeung nu dihutang teh sereman keneh nu ngahutang. Jadi kieu ari pas nambut siga naon Bu? Pas nambut siga ucing. Ari pas ditagi siga singa, siga macan. Di kita mah kayak gitu ya Bu ya sekarang, nauzubillah ya. Jadi kita nu isin, kita nu sieun nagih gitunya Bu ya. Emang menurut Rasulullah boleh, tapi Bu ini dalam riset dunia perekonomian, entah itu perekonomian mikro atau makro. Mikro teh yang kecil misalnya keluarga, atau makro perusahaan besar negara, itu hutang itu maksimal 30% dari pendapatan. Ibu misalnya pendapatan 3 juta, berarti hutang teh sebetulnya boleh berapa Bu? Kurang dari 1 juta. Ya, ada di kita kumaha Bu? Di kita kumaha? Saya sering menemukan, mohon maaf, pekerja pegawai yang bunuh diri. Gara-gara setiap bulannya penghasilannya 5 juta tapi ia harus membayar 6 juta. Atau penghasilannya 5 juta ia harus membayar 4.500.000. Terus aja hidup praktek gitu. Everyday, setiap bulan seperti itu. Ini sebetulnya saya gak ngerti, ini karena memang biaya hidup atau gaya hidup sih Bu? Allah itu menjamin rezeki untuk apa Bu? Untuk hidup, bukan untuk gaya hidup lah. Gitu ya, Allah itu menjamin rezeki ya, bahkan jangankan manusia, burung pun Allah jamin, tapi itu untuk hidup, bukan untuk gaya hidup. Dan ini banyak sekali yang seperti ini. Kalau misalnya memang karena kebutuhan, karena pendidikan, banyak ya Bu ya, orang tua yang rela tidak makan, anak mah di pasantren makan teh sehari 3 kali, lauk paukna oge dengan yang wah. Tapi beliau di rumah makannya ge sakali, bari nasi unggul jeung uyah, bari ngahutang demi pendidikan anak. Banyak yang kayak gitu ya Bu ya. Leuheung mun kangge eta mah. Tapi kalau kangge lain-lain hindarkan saja. Itu Bu, baru 4 ini teh Bu. Aduh. Yang kelima, buat alokasi yang jelas. Setidaknya hidup itu harus ada buat apa Bu? Pangan, papan, sandang, sedekah.
menabung dan pendidikan. Kalau pangan, papan, sandang sepertinya udah paham. Sedekah. Sedekah itu biasakan, bukan zakat ya Bu ya. Saya tidak mewajibkan. Kalau zakat itu untuk yang sudah mampu wajib, jelas. Kalau sedekah tidak mewajibkan, tapi ini rahasia, memang direkomendasikan pas awal bulan ketika ibu menerima gaji, kita simpan dulu untuk sedekah. Kalau tidak disimpan, misalnya gaduh atau 10 juta, simpan heula, terserah sabar atas 100.000, 150, itu tiap bulan untuk sedekah. Kalau tidak disimpan kayak di akhir bakal habis. Kalau untuk sedekah disimpan di akhir bakal habis, tidak akan sedekah. Tapi untuk sedekah simpan di awal. Dan untuk siapa Bu sedekah teh Bu? Sedekah pertama kali pada siapa? Orang. Kalau suami sedekah terbaik untuk istrinya, sedekah terbesar untuk istrinya. Kalau kita untuk siapa Bu? Keluarga. Jadi jangan sampai kita bersedekah dulu ke tetangga, ke saudara jauh, kan itu terus kan jauh, kemana ke luar negeri, kan perang, ada orang tua oge, kelaparan. Jadi pokoknya sabulan teh kudu disimpan di awal, ya Bu ya, disimpan di awal untuk sedekah, dan itu utamanya untuk keluarga dulu. Kalau ternyata bulan ini keluarga kayaknya baik-baik aja, baru alihkan ke terus aja kayak gitu unggal bulan. Pokoknya mah unggal bulan teh kudu keluar. Terus menabung. Menabung untuk apa Bu? Untuk masa depan. Terus apa lagi Bu? Aya nama Bu, saminggu teh sabaraha kalinya Bu nya nu nikah, nu dihitan. Nu kitu teh kudu aya budgetna. Insidental yang seperti itu menabung ongko insidental pun harus ada. Kalau menabung itu bisa aya hal-hal besar yang tidak kita duga. Kemudian pendidikan ya Bu ya. Jadi jangan sampai, dan biasanya kalau emak-emak Masya Allah pendidikan ini nomor hiji. Bahkan sebelum makannya biasanya disimpan dulu untuk SPP anak gitu ya Bu ya. Dan ini pendidikan nomor hiji. Jangan israf atau berlebih-lebihan dan memubazirkan harta. Kemudian yang keenam, tak apa bermimpi besar untuk hidup bebas dari hutang. Ini sudah tadi ya Bu ya, sama ya kurang lebih seperti tadi. Tak apa, kalau tadi mah hutang itu sebisa mungkin yang produktif. Kalau sekarang tak apa kita bermimpi besar untuk hidup bebas dari hutang. Jangan sampai kayaknya bakal kabayar. Saya mah takut maut Bu. Takut kita mati terus anaknya warisannya lain harta. Hutang, tak eta masalah nama. Saya takutnya itu, makanya saya berazamnya terus-terusan harus terbebas dari ini, bermimpi besar untuk ini karena itu. Meskipun ya ada inflasi atau apapun itu, pokoknya ingat mati. Lagu saya tanya. Itu ya Bu ya. Kemudian bersyukur berapapun pemberian suami. Bu, Ibu emut pas awal menikah suami gajina 1 juta. Naik 1,5 juta. Naik deui 2 juta. Naik misalnya. Tapi naha baheula jeung ayeuna teh kita hirup we. Cukup naha. Ternyata uang mah Bu, kita teh sebetulnya bisa menyesuaikan, ada sebetulnya mah bisa menyesuaikan. Iya punya uang si suami teh 1 juta. Tak orang teh bakal langsung menyesuaikan alamiah lamun teu boros. Anu boros mah hari teh sehariun 1 juta teh. Sekali ke pasar barunya buset. Gitunya. Sebetulnya manusia itu bisa menyesuaikan 1 juta cukup, 1,5 juta cukup, 2 juta cukup, 3 juta cukup. Beda teh. Lamun sakitu mah rencang nate sareng gep kurupuk. Tah lamun ieu mah gepuk teh gepuk asli, make sarundeng jaba buatan Bu Sherly. Nah gitunya. Tapi karena kita hidup itu harus apa Bu? Harus qanaah. Setiap pemberian suami dirarapkeun cenah.
Ibu sok aya nu nyebut dirarapkeun teh jadi ngiridit. Saya masuk pusing ngabanungan ge. Pan ngararapkeun pemberian suami cenah jadi dikiriditkeun. Lamun teu kitu mah cenah teh leungit duitna teh. Maksudnya gini, teu naon Bu, maksudnya mending nabung leres Bu. Mending disimpan aja Bu, tong ngiridit mah kan jadi asa apa ya? Asa hutang. Jadi kebutuhan komo mun ngiridit sesuatu hal urang teh barangna geus rusak lunas ge acan. Nu kitu. Lunas ge acan. Itu geus aduh, nah gitu jangan sampai ya. Ada Bu kasus suami yang menceraikan istri karena tiba-tiba istrinya punya hutang segunung nepi ka diudag-udag ku debt kolektor. Suaminya tidak tahu istrinya teh nya teu karasawe nganyuk hayang ieu nganyuk, yang ieu nganyuk. Nya lamun sakali dua kali mah nya masih kaetang, tapi karena sering jadi banyak. Tiba-tiba suami aya nu nagih, saya mah tidak tahu apa dan ternyata hutangnya sudah sangat besar. Nah ini ya, jadi bersyukur Bu. Kalau masalah dunia mah lihatnya kemana Bu? Bawah. Kalau masalah ilmu, masalah akhirat lihatnya ke atas. Ya berapapun pemberian suami, bersyukurlah karena banyak orang di luar sana yang menginginkan dalam posisi kita. Dalam Quran surat Ar-Rahman diulang sampai 33 kali apa Bu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Terus iya, yang sering kita dengar dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini pun rahasia. Jika kita mensyukuri setiap nikmat Allah, maka Allah akan menambah-nambah nikmat itu. Tapi jika kita tidak bersyukur, maka kita tinggal menunggu azab yang pedih. Ini udah Bu dari Allah, sering kita mendengar ya Bu ya. Tapi Masya Allah prakteknya Bu, ibu lamun bersyukur hatur nuhun ka suami Bu. Pertama suami teh semangat, senang, asa diapresiasi, asa dihormati, asa ada gitunya, asa ada. Suami mah kadang Bu bahagia melihat kita bahagia, dan itu akan lebih menambah booster. Jadi suami teh lebih semangat. Udah gitu mah janji Allah pun jelas. Jika kita bersyukur maka Allah akan menambah kenikmatan kita. Dan nikmat itu ternyata bukan hanya materi saja. Kita bisa sehat, bisa berkumpul dengan keluarga dan lain sebagainya, itu adalah nikmat. Itunya punya bersyukur adalah rahasia sebetulnya. Kemudian yang ke-8, ukur kemampuan kurangi berselancar di media sosial. Ibu anu ditinggal teh dina media sosial teh harap jangan influencer, jangan artis yang terbiasa memamerkan kekayaan, kemewahan dengan niat memang pamer, bukan niat jualan. Kalau jualan mah teu naon Umi Rosid, jualan acuk, aduh alim disebut sombong moal posting atau moal payu nya. Misalnya sahadi anu gaduh icalan makanan atau moal diposting peda seueur makanan moal bisa disebut sombong, bisi ria. Sanes kitu mah teu naon, karena hidup ini jualan itu ada dua, ada barang dan jasa. Anu barangnya jelas entah itu online atau offline kita promosikan, itu tidak mengapa, itu bukan sombong. Terus anu jasa misalnya sering posting dia melakukan apa terus diposting biar orang lain tertarik, kita tidak tahu orang lain tuh emang sombong atau misalnya memang jualan marketing atau memang ingin berbagi sesuatu pada orang lain, kita tidak tahu. Jangan menyangka orang lain sombong padahal kita yang hasud, kita yang julid, ingin terus-terusan seperti orang lain ya Bu ya. Cirina nu sombong mah aya 2. Naon Bu? Apa? Menolak kebenaran
alias merasa diri paling benar, dan yang kedua merendahkan orang lain. Jika dalam postingan tidak ada dua kategori itu tong suudon. Anu posting makanan, anu posting naon panjualan merenannya, dan panaon posting acuk, posting butik, posting naon itu teh buat teuing jualan, buat teuing promosi, entah itu jualan barang ataupun jasa, entah itu menaikkan personal branding, entah itu menaikkan hal-hal yang lainnya yang itu intinya untuk penjualan. Jangan menyangka orang lain sama, kecuali lamun satu sentek kieu tah urang mah boga ieu didinya manteu tah eta baru itu adalah orang yang sombong, merasa diri paling benar dan merendahkan orang lain ya. Jika tidak itu udah jangan ya. Terus Bu, dalam hal ini ibu-ibu ge apa ya aya nama berbisnis ya Bu ya. Berbisnis jangan ikut-ikutan. Kalau misalnya karena ikut-ikutan Bu, misalnya dagang cilok, aduh itu mah terus dagang cilok cenah ge terus gaduh 10 ieu nage naon roda nage nurutan, ibu nurutan cenah naon asal belajar kumaha carana. Lamun teu belajar biasana kumaha Bu, hanya sebentar. Itu contoh ya Bu ya. Sama sih nyambung tong paras baranan meningali orang sukses teh ingin, tapi kita tidak belajar caranya. Ingat, ukur kemampuan diri yang akhirnya kita tidak merasa rendah diri dan membandingkan diri dengan orang lain. Kemudian tunjukkan kemampuan dan niatkan ya, sama ya kayak tadi ya Bu ya. Kalau ibu posting niatnya jangan sombong, niatnya jangan ria, itu tidak mengapa. Jika niat untuk membangun personal branding, jika niat untuk menginspirasi, jika niat untuk jualan agar jualannya laris atau seperti apa, itu tidak mengapa ya. Jadi segala tergantung niatnya. Dan yang terakhir adalah yakinlah setelah kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jika kita dalam keadaan sulit, yakinlah tidak akan selalu dalam keadaan sulit. Saya ingin berbagi ketika saya mendapatkan sesuatu hal yang tidak pernah saya sangka pun, itu teh Bu ada proses. Kami melewati masalah dulu yang sampai meskipun di media sosial mah tidak pernah di-share ya hal yang demikian mah. Tetap saya memposting hal yang positif-positif saja. Hal yang kadang untuk mendapatkan itu teh ada 5 masalah dulu Bu. Misalnya 5 bisnis, ieu dikesakeun ku Allah teh Bu. Muji ieu masalah. Ieu mah semua bisnis eta aya masalah. Entah itu bisnis padamelna, entah itu bisnis marketingna, entah itu bisnis pasarna, tiba-tiba kumaha, tiba-tiba 5 masalah. Tapi kayaknya ini suami saya bikin statusnya fa inna ma'al usri yusra, eta teh berarti keur galau. Mun kitu teh ya intina mah berarti setelah kesulitan teh bener Bu ada kemudahan. Mungkin Allah menguji kuat moal ieu semuanya bermasalah. Ternyata di balik itu teh kita teh mendapatkan ada sesuatu hal yang tidak pernah kita sangka-sangka, tapi kita harus melewati itu dulu untuk mendapatkan itu teh ya. Nah gitu ya. Di kita karena sering aral, jadi Allah teh udah menyiapkan takdirna teh kamu teh 5 masalah heula bereskeun. Nah, karena baru 1 masalah terus aral, akhirnya ya endingnya pun kita tidak dapat. Gitu ya Bu ya. Jadi yakinlah setelah kesulitan akan ada kemudahan. Manusia mah moal kitu terus Bu. Anu kaya kasapukeun banjir bandang, nauzubillahi min dzalik. Langsung habis ya Bu nya. Langsung habis. Komo lamun misalnya uangnya tidak disimpan di rekening. Anu misalnya biasa-biasa saya kayak siapa sih? Gojali itu siapa anak muda? Gojali yang NFT itu tiba-tiba jadi miliuner. Ya man, hidupnya seperti itu ya, kita tidak pernah tahu. Tapi yakinlah bahwa setelah kesusahan akan ada kemudahan. Closing statement dari saya, hidup ini hanya sekali. Jangan habiskan energi, tenaga, waktu dan pikiran hanya untuk gaya hidup. Hiduplah sesuai kebutuhan. Jangan sesuai keinginan saja. Jadikan membantu orang lain pun adalah visi misi kehidupan kita. Jangan membeli sesuatu hal yang tidak kita butuhkan,
Tapi jika kita butuh, belilah meskipun itu mahal gitu ya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mangga selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ibu moderator. Dicetreken handapna. Nah. Kan rahasia judulnya ge. Boleh. Ayo Bu, santuy saja, saya juga curcol Bu. Ya, malming curcol bareng Ambu Izu. Aduh. Oke, udah cukup? Bunda Nasya sih kan naros. Ayo boleh gak apa-apa, santai aja. Di sini kan curcol. Lebih. Gini, ada dua cara. Ini menurut ahli ekonomi ya, bukan menurut saya ya. Gini, ketika kita ingin mempunyai uang lebih untuk menabung, misalnya entah itu untuk melunasi hutang atau dan sebagainya, ada dua cara. Pertama hemat. Jadi uang resiko itu, kalau misalnya asalnya 1,5 juta, kita sebisa mungkin pangkas jadi 1 juta misalnya. Dan itu makanan nu penting mah protein. Nah, protein kan gak perlu protein hewani, ada protein nabati. Sayur pun gak mesti sayur salad, kangkung gitu. Dan lain sebagainya. Pokoknya hemat. Ada dua cara. Pertama menghemat, dan itu harus diskusi benar dengan suami, dihitung. Dan biasanya anak itu yang utama, nu penting mah anak mah gizinya terpenuhi. Dan biasanya Bu yang menghabiskan uang teh apa Bu? Mohon maaf, jajan. Kadang resiko kalau kita ke warung Aredi 20.000 mahi di pagi nepi ka sore, kadang 10.000 ge sebetulnya mahi 15.000 teh. Tapi jajan bakso sekali ngehuap teh. Kitunya jajan eta Bu nu mahal teh tibatan resiko itu sendiri sebetulnya. Makanya itu mah manusia mah siap perih henteu. Ya, untuk keyeng henteu, manjada wajada keyeng, itu pertama. Cara yang kedua, ini menurut ahli ekonomi, tambah pipa penghasilan. Kalau asalnya penghasilan kita cuma satu sumber, tambah sumber-sumber yang lain. Suami dengan istri memiliki karakter yang berbeda. Suami itu lebih general, tidak detail, dan perempuan dimiliki kelebihan untuk detail. Meskipun saya tidak pernah marketing di media sosial, tapi saya bisnis Bu, tapi offline. Awal tahun berapa saya membuka toko, karena meren kedetailan saya, keapikan saya gitu ya. Akhirnya cepat buka cabang kedua, dan sekarang cabang ketiga. Suami mau nyoba, pek teh lieureun, lieur cenah teu kabaida, udah beda. Nah makanya bersyukur perempuan itu diberi anugerah lebih detail dibandingkan dengan
laki-laki bener, laki-laki pusingan pedah usaha yang pertama dan yang kedua sigana teh lancar, damai teh apalnya. Tak pas mau coba yang tiga mau coba cenah ge saya kelola sendiri katanya teh pusingan. Tah itu maksudnya Bu, kalau misalnya kita menghemat teh agak susah, apalagi punya anak ataupun gitu, berarti ibu tambah penghasilan, tambah pipa kocoran di mana we. Kita berdiskusi dengan suami bagaimana caranya kita menambah penghasilan. Jangan sampai gini Bu, hutang nambahan, penghasilan angker. Kata saya juga tuh Bu, nih closing statement. Hidup itu cuma sekali. Cek bohong nama rumah mending ngontrak sekalian. Tapi hidup kita tenang. Daripada terus-terusan gitu ya, gak bisa tidur dan lain sebagainya untuk bagaimana bayar cicilan ini itu. Gitu. Jadi dua we eta terserah Bunda Nasya bade milih nu mana. Siap hemat atau silahkan mulai uang yang ada. Tapi gini Bu, syaratnya begini. Tabungan itu, memulai bisnis itu jangan dalam keadaan kita krisis. Tapi harus dalam keadaan tabungan. Misalnya Bunda Nasya gaduh tabungan, angge bisnis. Jadi mau ngarepkeun laba Bunda, tong waka ngarepkeun laba. Nya, nu penting berjalan, jangan dulu mengharapkan laba. Saya pun 1 tahun pas-pasan tidak mendapatkan laba. Tapi kesananya jigana lamun suami saya udah mau berhenti dia. Udah mau berhenti. Pernah malah satu usaha yang 3 tahun gitu we terus we nomokan. Terus kayak gitu suami saya udah mau berhenti. Makanya istri kadang-kadang negtregna istri, keras kepalana istri itu berbuahkan hasil. Kadang seperti itu. Jadi jangan biar buat makan mah tetap ada. Jadi untuk modal itu dari tabungan, sehingga kita kalau misalnya rugi Bu, jangan rugi. Kalau misalnya pas-pasan nggak ada laba pun kita teh nggak down Bunda. Jadi tetap semangat. Ini belum ada laba tuh, terus semangat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nanti mah Bu, produk kita akan banyak yang mengenal, terus-terusan mengenal seperti itu, akan ada laba terus-terusan. Ibu tahu yang punya KFC eta sabaraha tahun? 95 tahun. berapa ratus kali apa puluh kalinya, ratus kali ditolak, dimasukkan kali ditolak. Akhirnya nu kasabaraha kalina diterima. Ya. Kalau untuk ibu-ibu saya sarankan biar stres memang untuk memulai usaha sebisa mungkin jangan pakai uang resiko. Kalau pakai uang resiko nanti kita akan stresnya apa? Gak makan. Tapi kalau pakai tabungan itu aja pakai modal, tapi kita jangan mengharap langsung untung. Gitu. Oke, ada lagi tambahan? Bunda? Alhamdulillah. Nah, ini ayat satu lagi. Ada Cekap. Jadi ini sekelilingnya. Kemudian harus berapa koin? 10 ya. Apa aja? 10. Apa ya? Apa? Ya. Harus tahu prioritas. Untuk panas barangannya itu Baranan THT. hindari utang. Ibunya buat alokasi yang jelas. Tak usah bermimpi besar untuk hidup bebas dari hutang. Berapapun bayar suami, ukur kemampuan kurangi bersantai. Ibunya benar selesai dari awal dengan media sosial. Tunjukkan kemampuan, niatkan untuk bisnis korbit. Yakinlah kami ikhlas ada kemudahan. Mudah-mudahan ibu-ibu sadaya rezekinya rezeki lancar. Amin. Sing bebas hutang. Amin. Lupang tarikna amin, pangloba hutangna. Utama ditarik. Alhamdulillah, hatur nuhun kamu acara pengajian atau SMP. Mari kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah.
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Hapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi. Makia, dokumentasi. Ini pengumuman kami, pilih pada Agung, Sagam, Sarangkas, Mama Kamu Sari, di atas 3A. Ya, pilih pada foto-foto lah, aku Boleh. sedang dokumentasi. Paling Mangga di mana we? Di dia atuh mah gampang.